tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang teorema titik tengah. Nanti harapannya dengan menggunakan teorema titik tengah ini, jika misalnya diketahui titik ujung misalnya A sama B, kemudian yang ditanyakan koordinat titik yang di tengah ini, kita bisa menentukannya menggunakan teorema titik tengah ini. Di sini kita punya 4 titik, yaitu titik O, titik A, B, dan C. OA ini sebuah vektor, yaitu vektor posisi. Kita simbolkan dengan vektor A. Kemudian OB juga vektor posisi, kita misalkan sebagai B kecil. Dan OC juga vektor posisi, kita misalkan sebagai C kecil. Nah, di sini kita pengen mencari vektor C atau OC. OC itu sama dengan, nah, kalau kita mau berangkat dari O ini ke C, itu bisa kita berangkat dari O ke A, baru A ke C. Atau bisa juga dari O ke B, baru dari B ke C. Nah, ini bebas saja. Di sini saya menjelaskan menggunakan O ke A, baru A ke C. Jadi OC itu sama dengan OA, kemudian setelah sampai A, lanjut ke C. Berarti ditambah AC. Kita tulis lagi, ditambah AC. Nah, AC ini, karena di sini dikatakan titik tengah, maka ini C ini nanti berada di tengah, jadi panjang ini dengan di sini sama. Jadi A ke C itu pertengahan dari A ke B. Jadi A ke C itu 1/2 AB. Jadi ini AC ini sama dengan 1/2 AB. Oke, lanjut. OA setengah dari AB ini adalah vektor non posisi. Di video sebelumnya kita sudah belajar vektor non posisi AB, yaitu kita balik. Ini AB itu dibalik B kecil dikurang A kecil. Atau bisa juga AB itu sama dengan B kecil itu adalah vektor ini. Atau sama saja dengan OB dikurangi A kecil itu yang ini, OA. Nah, jadi AB ini sama dengan OB dikurangi OA. Nah, ini setengah ini kita kalikan ke dalam, sehingga diperolehlah OA ditambah setengah OB dikurang setengah OA. Nah, ini ada OA, di sini ada min setengah OA. Ini 1 OA dikurangi min setengah OA itu sisa setengah OA. Ditambah setengah OB. Nah, atau boleh ditulis menjadi OA ditambah OB per 2. Ini OC. Nah,
Jika kita tuliskan dalam bentuk vektor posisi, OC itu sama dengan C kecil, OA itu sama dengan A kecil, tambah OB itu B kecil, dibagi 2. Nah, jadi untuk menghafalnya, arah ini sama dengan sisi kiri kanannya ditambahkan, kemudian bagi 2. C ini sama dengan sisi kirinya A, sisi kanannya B, ditambahkan, kemudian dibagi 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar jajar genjang OABC di bawah ini. Nah, ini adalah jajar genjang. Buktikan bahwa titik M yang ini, tepat di tengah OB. OB itu dari sini ke sini. Dan AC. Nah, sebelumnya kita lihat di sini titik O, berarti OC ini vektor posisi yaitu C. Kemudian ini ada OA, berarti vektor posisinya A. Dan ini ada OB. OB ini vektor posisinya B. Nah, diminta di sini M itu kita buktikan tepat di tengah OB dan AC. Nah, jadi kita punya asumsi M itu membagi sisi ini menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian dia juga membagi 2 ini sama besar. Nah, jadi kita mulai dari OM. OM itu sama dengan dari O mau ke M. Ini sama saja dengan O ke A dulu, baru A ke M. Jelas ya? O mau berangkat ke M. Ini akan sama dengan O berangkat ke A, baru A ke M. Atau bisa juga O berangkat ke C, baru C ke M. Nah, di sini saya menggunakan O ke A. Jadi, OM itu sama dengan OA ditambah AM. Nah, selanjutnya OA ditambah AM. Kita lihat A ke M. Nah, A ke M itu kan pertengahan dari A ke C. Berarti AM itu sama dengan setengah dari AC. Sama dengan OA ditambah setengah AC. AC ini bisa kita buat dalam vektor posisi, yaitu OC dikurangi dengan OA. Nah, jadi OA ditambah setengahnya kali ke dalam, setengah OC dikurangi setengah OA. Nah, ini ada OA, ini ada min setengah OA. Bisa disederhanakan menjadi setengah OA ditambah setengah OC. Ini OM. Nah, OM itu sama dengan M. Vektor posisinya M kecil. Ini bisa ditulis OA. OA ini sebagai A kecil ditambah OC. OC ini sebagai C kecil. Nah, ini yang pertama. Oke, ini saya garis dulu. Nah, selanjutnya kita gunakan yang lain. Ini OM ini dari sisi ini. Sekarang kita ambil OM itu dari sisi OB. Kita lihat OM itu sama dengan setengah dari OB. Nah, kita lihat OB dari O ke B itu bisa dari O ke A dulu, baru A ke B.
Atau bisa juga dari O ke C, baru C ke B. Jadi ini sama dengan setengah dari OA ditambah AB. Sama dengan selanjutnya setengah OA ditambah AB. Nah, AB itu kita lihat ini ya. AB itu yang ini. Itu sejajar dengan OC. Jadi AB ini bisa kita tulis sama dengan vektor OC. Nah, jadi di sini AB-nya kita ganti dengan OC. Jelas ya kenapa AB-nya berubah jadi OC? Karena AB ini sejajar dengan OC. Jadi kita bisa nulis pengganti AB itu sama dengan OC. Oke, selanjutnya setengah dari OA. OA ini vektor posisi A kecil ditambah OC itu C kecil. Atau, nah ini yang kedua. Nah, karena yang pertama dan yang kedua ini sama, maka terbukti. Nah, itu untuk contoh 1. Contoh selanjutnya. Nah, ini diketahui A itu 7,4 dan B min 1,8. Kemudian C berada di pertengahan AB. Yang diminta tentukan koordinat titik C. Nah, ini saya ilustrasikan menggunakan teorema titik tengah tadi. Kita bisa tulis OC atau nanti OC ini sebagai koordinat titik C itu sama dengan setengah dari OA ditambah OB. Untuk rumus ini silakan diputar kembali videonya di menit-menit awal tadi. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan setengah dari OA ini adalah vektor posisi. Jika diketahui titik A-nya 7,4, maka OA-nya itu sama dengan 74. Jika diketahui titik B ini, maka OB itu adalah min 1, 8. Nah, jadi ini OA sama OB. Berarti kita nambahkan aja nih. OA itu 74 ditambah min 1, 8. Nah, setengah 7 tambah min 1 itu 6. Kemudian 4 ditambah 8 itu 12. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan setengah atau masing-masing dibagi 2. Berarti 3, 6. Ini adalah OC. OC itu artinya koordinat titik C. Nah, mungkin sampai di sini video pembelajaran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.